Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, kita sudah lama tidak ketemu dan mudah-mudahan dalam suasana yang memprihatinkan ini, pandemi yang masih berlangsung, kita harapkan produktivitas kita tidak berkurang sedikit pun. Teman-teman, dalam kondisi seperti ini, penggunaan gadget, ya, dalam hal ini handphone atau alat media sosial yang ada di dalam gadget kita itu kalau kita tidak hati-hati menggunakannya atau memanfaatkannya, bisa menimbulkan masalah besar. Sudah banyak media sosial yang direntas oleh pihak-pihak tertentu sehingga dapat disalahgunakan, dan bahkan yang terakhir itu data-data penduduk Indonesia sekian juta itu bisa direntas oleh orang-orang tertentu. Teman-teman pendamping sosial yang saya hormati dan saya banggakan, selaku orang yang mengimani adanya Tuhan, Allah dalam hal ini sudah mewasiatkan kepada kita agar ketika kita berbicara, ketika kita mengetik di gadget kita, itu harus disadari bahwa itu akan diminta tanggung jawabnya oleh Tuhan. Seperti kita maklumi, mungkin orang secara guyon atau tidak sadar memberikan komen-komen, khususnya pada grup WA atau pada Facebook atau pada Twitter, yang menurut penulisnya, menurut yang mengetiknya, dia biasa-biasa saja. Tetapi bagi orang-orang tertentu itu bisa berdampak yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Saya termasuk korban daripada tulisan-tulisan itu. Saya pernah mengalami masa yang sulit dalam kehidupan saya gara-gara saya melihat orang-orang yang saya anggap punya karakter yang bagus, berintegritas, tetapi ketika dia memposting sesuatu yang di luar nalar sehat saya merasa sedih yang luar biasa. Sungguh, saya pernah mengalami itu. Bahkan saya rapuh, mungkin lebih rapuh dari sarang laba-laba, karena ketidakpercayaan saya membaca tulisan oleh orang-orang yang saya cintai. Saudaraku pendamping PKH yang saya hormati dan saya muliakan, Anda bertemu dengan orang-orang yang mendapatkan bantuan finansial dari pemerintah. Anda juga dalam proses pertemuan itu dititipi untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kesehatan, dengan pendidikan, dengan pengelolaan uang, dengan bagaimana memperlakukan anak-anak dan memperlakukan lansia secara baik. Saya minta pada kesempatan yang indah itu juga, karena sekarang ini hampir seluruh lapisan masyarakat memiliki akses pada media sosial, perlu sekali lagi diberikan pemahaman kepada mereka. Apa yang dia tulis, apa yang dia forward, apa yang dia share, itu harus dipertanggungjawabkan. Jangankan di mata Tuhan, di mata manusia pun sekarang ada undang-undangnya yang mengatur hal itu. Coba teman-teman berkolaborasi dengan para ulama, para ustadz, itu kita sama-sama pahami Allah menyatakan
dalam surat Al-Isra ayat 17, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Termasuk Anda. Ketika Anda membaca sesuatu, kemudian akan men-share, akan men-forward, tolong perhatikan itu. Atau ketika Anda membaca informasi dari siapapun datangnya, tolong disaring dulu oleh akal pikiran kita dan nurani kita, agar kita tidak memberikan statement atau keputusan yang bisa menyesatkan orang lain atau diri kita sendiri. Saudaraku yang saya hormati dan saya banggakan, Tuhan juga sudah mengingatkan kepada kita. Kenapa kita ini tidak berbaik sangka? Bayangkan, misalnya Anda punya sahabat, ya, sesama pendamping sosial. Bertahun-tahun Anda bersahabat, tiba-tiba ada informasi tentang kekurangan sahabat kita. Lantas Anda percaya begitu saja, itu saya merasa prihatin. Lantas apa artinya persahabatan yang terbina selama ini? Kalaupun sahabat kita itu pernah melakukan kesalahan, kenapa tidak terbuka pintu maaf? Gitu. Kenapa sekali lagi? Kenapa kamu katanya tidak berkata ketika mendengar berita-berita yang tidak baik itu dengan mengatakan tidak pantas bagi kita membicarakan hal ini? Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Pada zaman Rasulullah pun pernah terjadi berita isu yang tidak sedap terkait dengan Ibu Aisyah tersebar di sana. Maka turunlah dalam surat An-Nur ayat 14, 15, 16, 17 gitu. Bahkan banyak ayat terkait dengan itu. Sekuennya maksud saya yang meminta kepada kita oleh Tuhan ini agar kita hati-hati menerima berita. Karena bisa jadi berita yang kita terima itu berita bohong semata gitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, marilah kita berbaik sangka kepada sesama kita. Jangan sampai keakraban kita sesama KPM, sesama pendamping sosial ternoda oleh berita yang tidak benar. Kedua, mari kita jaga, sekali lagi, mari kita jaga nurani kita, pikiran kita untuk bertindak bijak sebelum kita membuat komentar, sebelum kita membuat tulisan atau menerima informasi. Sebab segala bentuk informasi yang datang kepada kita dan keputusan kita buat itu akan dipinta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Terima kasih. Selamat bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.